di Zoom Meet. Anissa udah masuk kok, ya enggak ini Anissa, mohon maaf Ibu, untuk Anissa Indah Ibu. Anissa Indah sudah ada di kelompok satunya. Oh, Benar, kalian Anissa Indah sudah ada semua. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, lima, enam, tujuh, delapan. Sopo sing Siva ada nggak Siva? Siva Hesti ada. Anu siapa? Yahni. Ada nggak namanya Yahni? boten, boten Ibu. Sopo iki sing rene iki? Anissa Indah dan kalian salah masuk Ibu. Mereka masuk ke kelompok satu. Hmm. Saya nggak mau ya ketika masuk mereka nggak masuk ngilang nanti nilainya tak kurangi loh. Ini kalian sudah masuk Ibu. Ya, pokoknya pastikan semua harus masuk. Kalau saya tahu ketika kecuali ini Tri Utami baru masuk ini. Jadi saya selalu ngecek ya, saya selalu ngecek siapa yang masuk dalam kelompok itu saya cek semua. Ya kembali ke jam utama nanti enggak waktunya terlalu panjang. Baik, saya kembali ke Zoom utama nggih. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Jadi, mohon untuk kembali ke Zoom ya. Baik, Ibu. Oke, untuk presentasi, kita untuk mempersingkat waktu hanya kelompok satu saja ya. Untuk yang presentasi, maaf untuk presentasi itu kelompok satu, benar. Nanti kelompok dua bertanya ya. Saya akan menampilkan hasil tugas kelompok satu. Langsung di sini boleh dipresentasikan untuk Mbak Aul. Jadi, Ibu, Ibu mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, kami sudah mengidentifikasi 5 file dengan nama yang tidak sistematis seperti yang terlihat pada layar, yakni foto JPG dan beserta alasannya, tidak jelas isinya, dan lain-lain. Lalu, untuk perencanaan naming convention-nya, setelah kami diskusikan, kami memakai format tanggal, nama, dan jenis file. Contohnya seperti 0101/2025 body underscore tugas. Nah, kami memilih format ini karena dengan mencantumkan tanggal di depan, file otomatis tersusun dari yang paling lama ke yang paling baru, sehingga mudah dicari. Nah, menurut kami sudah sesuai dengan sistem ACET karena urutannya jelas. Lalu untuk hasil perinaman filenya juga sudah terlihat pada layar, yakni dengan contoh foto 1 JPG tadi berubah menjadi 2025/05/12 underscore foto underscore kegiatan interaktif beserta yang lain-lain. Nah, lalu untuk manfaat menggunakan sistem acak dalam penamaan file digital, yakni agar bisa tersusun rapi dan mudah ditemukan kembali dengan persamaan yang konsisten. Sehingga siapapun bisa mencari file tanpa harus membuka satu persatu. Lalu kesulitan eh, kami saat melakukan rename file yaitu menyepakati format bersama karena setiap anggota punya kebiasaan berbeda. Namun setelah diskusi, akhirnya kami menemui kesepakatan menggunakan format tanggal di depan. Nah, untuk memudahkan pencarian file,
apakah sistem yang kami diskusikan sudah memudahkan pencarian file? Menurut kami sudah, karena file langsung berurut otomatis berdasarkan tanggal di file Explorer. Jadi kalau mau cari yang terbaru tinggal lihat paling bawah. Nah, dari kesimpulan dari seluruh jawaban kali ini yaitu bahwa penamaan file yang sistematis sangat penting dalam pengelolaan arsip digital. Kami membuat format tanggal, underscore jenis file, dan underscore nama dokumen yang membuat file otomatis terurut dari lama ke baru. Sistem ini sudah menerapkan sistem AJAD karena nama file tersusun secara berurutan dan konsisten. Terima kasih. Baik. Untuk kelompok 2, apakah ingin memberi tanggapan? Saya Ibu. Baik, silakan Mbak Raya. Untuk kelompok 1, tadi disebutkan nama orang di indeks ya, berdasarkan nama belakang. Nah, tapi bagaimana jika ada 2 klien dengan nama belakangnya sama? Misalnya Ahmad Sahudi dan Nanang Sahudi. Apakah mereka akan tersimpan dalam satu folder yang sama atau bagaimana cara membedakannya? Baik, terima kasih Mbak Raya atas pertanyaannya. Jadi, menurut kami jika nama belakangnya sama, kita tetap mengurutkan berdasarkan abjad, yaitu dengan melihat nama depannya. Misalnya Ahmad dan Nanang, huruf A lebih dulu dari N. Jadi, Saudi Ahmad akan berada sebelum Saudi Nanang dalam daftar cache. Keduanya bisa tetap dalam folder yang sama, misalnya folder S, karena mereka dibedakan oleh nama filenya secara alfabetis. Terima kasih. Oke, sekarang giliran Ibu yang menanggapi ya. Nah, bagus sekali pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Ibu izin menambahkan dan mengulangi yang sudah kita bahas tadi. Langkah-langkah untuk penamaan sistem subjek berdasarkan sistem penamaan file berdasarkan abjad, maaf. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kata tangkap. Yang kedua ada mengindeks dengan nama belakang. Yang ketiga itu mengkodifikasi berdasarkan abjad. Lalu keempat itu ada menamai file dengan struktur kode, nama, perihal, lalu dilanjut dengan tanggal. Nah, dalam lembar kerja kelompok 1 ini, di sini tertulis 2025-05-12 ya. Nah, format seperti ini itu masuknya sistem kronologis ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu nantinya di sistem dia akan membaca berdasarkan waktu. Jadi bukan membaca berdasarkan subjek seperti itu. Namun presentasinya Mbak Aul tadi sudah good job, sudah bagus. Mari kita beri reaction jempol-jempol. Oke. Kita lanjut ke PPT. Setelah presentasi, mari kita melakukan post test. Untuk post test, silahkan menyiapkan perangkat digital teman-teman lagi. Bisa di-scan untuk QR code-nya di sini. Oke, sudah ada Mbak Raya, Mbak Mufi.
teman-teman? Mbak Isan, Kaila. Oke, langsung kita mulai saja ya. Ketidakkonsistenan penamaan file dalam suatu perusahaan menunjukkan adanya masalah dalam next. Urutkan file digital dari atas ke bawah yang benar menurut kalian sesuai abjadnya ya. Jadi abjad yang paling pertama kalian itu di paling atas lalu dilanjut ke bawah-bawah. Oke, kita lihat hasilnya. Untuk podium, selamat untuk Mbak Nisa, Mbak Raya, dan Mbak Isan sudah mendapatkan podium. Oke. Nah, kita lihat kenapa banyak yang salah. Ketidakkonsistenan dalam ini. Wah, ternyata salahnya karena pada belum menjawab ya teman-teman. Oke, tidak apa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke PPT saja ya. Nah, untuk menutup kelas pada malam hari ini, siapa perwakilan kelompok yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Boleh, silahkan Mbak Anu. Jadi, hari ini kita belajar bahwa penamaan arsip digital dengan sistem abjad dilakukan melalui 4 langkah, yaitu identifikasi kata tangkap, mengindeks nama dengan mengedepankan nama belakang, modifikasi berdasarkan abjad, dan memberi nama file dengan format, contohnya kode underscore nama, underscore perihal, underscore tanggal. Jadi sistemnya membuat arsip mudah ditemukan, sistematis, dan konsisten. Good job Kak Mufi, terima kasih ya. Nah, untuk refleksi singkat, guru nanya nih, menurut kalian apa dampak nyata jika perusahaan itu tidak menerapkan sistem penamaan file yang konsisten? Siapa mau menjawab? Boleh, silahkan. Saya Ibu. Mbak Syifa. Baik, kalau semisal ada pergantian karyawan yang baru pasti bingung dengan sistem lama yang tidak teratur sehingga bisa menghambat proses kerja. Wah, betul sekali. Seperti itu, Ibu. Next, adakah yang mau menambahkan? Silahkan Saya Ibu. Mbak. Menurut saya ya Bu, waktu kerjanya tidak efisien. Jadi karyawan bisa menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencari file. Padahal waktu itu bisa dipakai untuk pekerjaan yang lain yang lebih produktif. Sangat good job sekali. Semua ini termasuk masalah-masalah nyata yang sering terjadi pada dunia pekerjaan nih. Good job. Nah, untuk motivasi hari ini nih, kalian perlu ingat ya, di dunia kerja itu kemampuan mengelola arsip digital dengan rapi itu nilai plus yang membuat kalian unggul daripada kandidat lain. Nah, kalian bisa menjadikan ini sebagai pedoman di masa depan, bukan sekedar hanya tugas saat SMK. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada penamaan arsip file digital dengan sistem kronologis
hingga geografis. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin tidak ya. Nah, Ibu tutup. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.